Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih. Al-Mahmudil Ahmad, Al-Abdil Muayyad, Al-Mustafa Al-Amjad, Abil Qasim Al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajjalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani al-aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Hadithan lil Imam Ar-Rahil Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-24. Hadis ke-24 bertemakan al-ilm, ilmu atau asnaful ilm, macam-macam ilmu. Riwayat dari An Abil Hasan Musa alaihissalam, dari Imam Musa al-Kadzim alaihissalam, ketika beliau bersabda seperti ini. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-masjidah. Jadi suatu hari Rasul masuk ke masjid. Fa idza jama'atun qad atafu bi rajulin. Kemudian beliau menemukan ada sekelompok orang yang mengelilingi seorang laki-laki. Faqala ma hadza? Rasul kemudian bertanya, ada apa ini? Kok ada satu orang kemudian dikelilingi oleh beberapa orang? Faqila allamah. Mereka menjawab kepada Ar-Rasul, ini allamah, ini orang yang ilmunya luar biasa, allamah ya. Ahlilah, pakarlah. Faqala wa mal allama? Pakar apa ini? Rasul bertanya. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Rasul, a'lamun nasi bi ansabil Arab. Ini orang pakar orang yang paling tahu tentang nasab-nasabnya Arab ya. A'lamun nasi bi ansabil Arab. Wa waqa'iha ya, dan juga berbagai macam peristiwa yang menjadi sejarah orang-orang Arab. Oh, ini orang ini ngerti semuanya lah, hafal lah dia, ahli sejarah dia. Wa ayyamil jahiliyah, dia juga apa yang pernah terjadi di masa-masa jahiliyah dia juga tahu persis. Wal asy'ar al-arabiyah, dia juga pakar di bidang syair-syair Arab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasul berkata seperti ini. Jadi ini hadis yang dibawa oleh Imam Khumaini dalam kitab 40 hadisnya, hadis nomor ke-24. Kata Rasulullah setelah mendengarkan bahwa allama itu ternyata orang yang paling alim tentang nasab Arab, ya, berbagai macam peristiwa di masa jahiliyah, syair-syair Arab. Rasul kemudian mengomentari seperti ini. Dzaka ilmun la yadurru man jahilahu wa la yanfa'u man 'alimah. Oh, pakar di bidang itu. Kata Rasul, ini adalah jenis ilmu yang orang tidak akan mendapatkan bahaya kalau seandainya dia tidak tahu tentang ilmu itu. Dan juga tidak akan dapat manfaat. Ya, kalau akhirnya ada orang yang tahu tentang masalah ini. Ini ilmu-ilmu yang bukan termasuk ilmu-ilmu yang tanda kutip urgent atau penting ya. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Ya. Itu adalah ilmu yang tidak rugi siapa yang tidak mengetahuinya, dan tidak mendapat manfaat siapa yang mengetahuinya. Kemudian Rasul melanjutkan, "Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian Rasul berkata, "Innamal ilmu thalathah." Ilmu itu maksudnya ilmu yang penting itu ada 3. Kalau boleh kita buat istilah itu, ilmu yang dimaksud oleh Ar-Rasul adalah ilmu yang primer sifatnya, yang penting. Kalau tidak diketahui, manusia tidak selamat. Nah, ada ilmu-ilmu yang
urgensinya itu tidak sedemikian. Artinya kalau seandainya orang tidak tahu, tidak berbahaya bagi orang itu. Kalaupun punya manfaat, tidak besar-besar amat manfaatnya. Tapi ada ilmu-ilmu yang kalau tidak diketahui, manusia akan binasa, akan sengsara, akan mengalami kerugian yang besar. Nah, Rasul hendak bercerita tentang 3 ilmu yang sifatnya itu primer, ya, penting. Innamal ilmu thalatha. Apa 3 itu? Yang pertama kata Rasul, ayatun muhkamah. Ya, ayatun muhkamah. Nanti apa itu ayatun muhkamah akan kita jelaskan. Sekarang kita kenal istilahnya. Ada ayatun muhkamah. Au faridotun adilah. Atau faridoh adilah. Au sunnatun qaimah. Atau sunnah qaimah. Jadi ada berapa ilmu yang penting? Ayatun muhkamah, faridotun adilah, dan sunnatun qaimah. Rasul kemudian menjelaskan di akhir hadis ini yang disampaikan oleh Al-Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim alaihissalam, wa ma khalahunna fahuwa fadlun. Yang lebih dari selebihnya dari 3 ilmu ini itu hanya fadl, hanya apa ya? Fadl itu adalah ya bisa dikatakan sifatnya itu aksesoris. Ya, tidak terlalu urgent. Nah, kita akan masuk pada pasal pertama ketika Imam Khomeini hendak menjelaskan tentang macam-macam ilmu yang bermanfaat. Ya 3 tadi. Nah, tapi beliau mengawali dengan keterangan ini supaya kita paham, ya, bahwa 3 ilmu itu apa. Yang Khomeini memberikan penjelasan bahwa manusia itu punya beberapa alam. Ya, lil insani nasya'atun wa maqamatun wa awalimu thalat. Ya, manusia itu punya beberapa nasya'ah, punya beberapa maqam, punya beberapa alam. Ya, itu istilah-istilah, ya, supaya kita kenal istilah. Jadi kadang disebut nasya'ah, disebut maqam, atau disebut martabah, atau disebut alam. Jadi manusia itu punya 3 alam. Yang pertama, ya, saya ini membalik. Imam Khomeini tidak seperti ini urutannya, saya balik karena supaya lebih mudah untuk kita jelaskan. Yang pertama adalah nasy'atud dunya, ya ini, kita ini, alam dunia ini. Atau dikenal dengan maqamul mulk. Jadi kalau dikatakan alamul mulk, ya dunia ini. Atau nama lain wa alamus syahada, ya, alam syahada. Salah satu alam manusia itu adalah alam dunia, atau istilah lain alam mulk, atau istilah lain alam syahada. Yang kedua, nasy'atul barzah. Jadi setelah dunia ini, kalau kita nanti mati, itu kita masuk ke alam berikutnya yang dinamakan dengan barzah. Apa alam barzah itu? Wa alamun mutawassitun bainal alamain. Ya, itu alam tengah-tengah di antara 2 alam. Jadi dia bukan alam akhirat, bukan alam dunia. Barzah namanya. Alamul barzah. Jadi apa namanya itu? Alam tengah-tengah di antara 2 alam, di antara dunia dan akhirat. Namanya apa? Barzah. Atau disebut dengan maqamul khayal. Jadi kalau mau kita artikan, ya, maqam khayal. Ya, khayal itu apa? Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Intinya dia tidak seperti alam dunia, dia juga tidak seperti alam akhirat. Maqamul khayal. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasy'atul akhirah, atau disebut juga alamul ghaib. Ya, alam ghaib itu maksudnya alam akhirat. Atau maqamur ruhaniyah wal aql. Jadi alam ruhani, ya, atau alam akal. Oke. Jadi kan tadi kita sudah paham kan, ada 3 ilmu. Kemudian sebelum menjelaskan 3 ilmu itu apa, Imam Khomeini mengatakan bahwa manusia mempunyai 3 alam. Ya, tidak perlu saya ulang. Kemudian kata beliau, di masing-masing alam itu ada kesempurnaannya. Jadi alam dunia ada kesempurnaannya, alam barzah ada kesempurnaannya, sebagaimana juga alam akhirat ada kesempurnaannya. Dan ada tarbiyah khosoh, ya, ada pelatihan khusus untuk kita menghadapi baik alam dunia maupun alam barzah maupun alam akhirat. Ada persiapan-persiapannya sendiri yang sesuai dengan masing-masing alam itu. Nah,
Kemudian kata ilmu ini wa annal anbiya, karena ilmu ini adalah ilmu yang paling penting, ini tidak bisa dicari sendiri oleh manusia, tidak bisa. Ya, tidak bisa dicari sendiri. Ini bukan jenis ulum kasbiyah, enggak, ini ulum harus kita dengar dari orang-orang yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu ini ilmu penting. Kalau ilmu-ilmu yang lain, manusia dengan melakukan telaah, kajian, ya, eksperimen, observasi, mereka akan sampai pada banyak hal. Wa annal anbiya alaihimussalam yatawallawna bayan tilkal a'mal. Nanti para nabilah yang akan menjelaskan kira-kira perbuatan-perbuatan apa saja yang sesuai dengan 3 alam tersebut. Kita di dunia harus ngapain? Di barzah persiapannya seperti apa? Di akhirat itu seperti apa? Nah, setelah itu yang ini menjelaskan, ilmu yang bermanfaat juga ada 3. Tadi kan judulnya apa? Asnaful ilm, ya, macam-macam ilmu. Nah, dan itu ada 3. Bahwa ilmu yang bermanfaat ada 3. Apa 3 itu? Ilmun raji'un ilal kamalat al-aqliyah wal wadhaif ar-ruhiyah. Ilmu yang terkait dengan kesempurnaan-kesempurnaan aklani, ya, atau kesempurnaan-kesempurnaan rasional, bisa dikatakan seperti itu. Wal wadhaif ar-ruhiyah, dan tugas-tugas ruhiyah. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu yang membahas tentang kesempurnaan-kesempurnaan akliyah dan tugas-tugas ruhiyah. Nanti itu apa akan dijelaskan. Wa ilmun yang kedua, raji'un ilal a'mal al-qalbiyah. Ada juga ilmu yang berbicara tentang, tadi kan kamalat akliyah kan, tentang akal. Yang kedua ini apa? Tentang a'mal qalbiyah, perbuatan-perbuatan hati. Amalan-amalan hati dan tugas-tugasnya apa saja nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga adalah ilmun raji'un ilal a'mal al-qalbiyah, al-kharijiyah. Ilmu yang berkaitan tentang ini, tentang zahir kita ini, lahir kita ini, raga lahir kita ini. Dan tugas-tugas an-nasya' adh-dhahira lin-nafs, tugas-tugas di alam raga ini. Oke ya, kita sekarang akan lanjut ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan alam ruhani, dengan al-aqlul mujarrad, akal murni, ya. Dan bagaimana kita melakukan tarbiyah terhadap akal mujarrad dan alam ruhani itu. Tarbiyah di keduanya itu seperti apa? Jadi tarbiyah itu bimbingannya seperti apa? Ya. Nah, yang pertama adalah al-ilmu. Jadi alam ruhani itu dan akal mujarrad itu, ilmu di situ apa saja ini? Ilmunya adalah al-ilm bidzatil muqaddas, ya, ilmu tentang zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatu awsafihil jamaliyah wal jalaliyah, mengetahui sifat-sifat jamaliyah dan jalaliyah, ya, sifat-sifat keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jamaliyah itu seperti Rahman, Rahim, itu jamaliyah. Ghafur, Allah Maha Pengampun, Afuwun, Ghafur, itu sifat jamaliyah. Kalau sifat jalaliyah, seperti ya Muntaqim, ya, itu sifat jalaliyah. Allah akan memberikan balasan kepada setiap yang melakukan kejahatan dan kezaliman. Ya. Kemudian ilmu tentang al-awalim al-ghaibiyah al-mujarradah, ya, ilmu tentang alam-alam ghaib, ya, seperti ilmu tentang para malaikat, macam-macam malaikat, ya, baik malaikat-malaikat yang ada di tingkat tertinggi Jabarut al-a'la, ya, al-malakut al-a'la, sampai malaikat-malaikat yang ada di al-malakut as-sufla, ya, di alam malakut yang paling rendah. Ada juga malaikat-malaikat bumi, ada juga malaikat-malaikat langit, seperti itulah. Kemudian ilmu tentang para nabi, tentang para aulia, ya, makom-makom mereka, derajat-derajat mereka, ilmu tentang kitab-kitab yang diturunkan, ya. Kemudian ilmu tentang bagaimana turunnya wahyu, ilmu tentang bagaimana turunnya para malaikat dan ar-ruh seperti di surat Al-Qadr, ya. Kemudian ilmu tentang akhirat, tentang bagaimana kembalinya,
ya, keberadaan-keberadaan ini ke alam ghaib. Kita nanti akan kembali ke alam ghaib. Nah, ilmu itu dibahas di sini. Dan hakikat alam barzah, ya, hakikat kiamat, ya. Ini semua masuk pada bagian pertama daripada ilmu. Dan singkat kata Imam Khomeini, ilmu yang berbicara tentang asal-usul keberadaan dan hakikat keberadaan. Juga tingkatan-tingkatannya. Dan bagaimana keberadaan ini menjadi fenomena, ya, mewujud, dan bagaimana ini, artinya setelah mewujud ini akan kemana ini? Ya, kita ini kan mewujudkan. Terus setelah kita dari apa ini? Agendanya apa? Rutenya seperti apa? Kita akan kemana kita? Ya, sebagaimana ada mabda, ada juga ma'ad. Ada asal-usul, ada tempat kembali. Jadi sesuatu yang muncul, ini apa ini? Untuk apa? Dari mana? Nah, ini muncul kan dari mana? Kemudian akan kemana? Di mana akan kemana? Ilmu yang membahas tentang hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi itu. Dan hal ini juga yang bertanggung jawab untuk menjelaskan adalah para nabi, para aulia, dan berikutnya adalah para filsuf, ya, para hukama, ya, dan ashabul ma'rifah wal irfan, ahli-ahli ma'rifat dan irfan. Oke. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, al-ulum, ya, tadi ini kan berarti satu ilmu, ya, dengan penjelasan seperti tadi, ya. Nanti kalau memang teman-teman tidak bisa mengingatnya, ya bisa mengulang di rekamannya. Adapun yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan tarbiyatul qalb, ya, bagaimana kita melatih hati kita ini. Wal a'mal al-qalbiyah, ya, tentang amal-amal hati. Apa amal hati itu? Fahiya al-ilm bil munjiyat al-khuluqiyah, wal muhlikat al-khuluqiyah. Jadi kita mengetahui apa saja sih, ya, hal perbuatan-perbuatan hati yang menyelamatkan kita, dan apa saja perbuatan-perbuatan hati yang menghancurkan kita. Kita harus tahu itu, ya. Atau dengan kata lain, ilmu tentang mahasinul akhlak, kebaikan-kebaikan akhlak. Seperti apa? Seperti kesabaran, sifat bersyukur, malu, tawadu, rendah hati, ridho, rela, asyaja'ah, keberanian, as-sakha, kedermawanan, az-zuhd, ya, tidak tidak berlebihan dalam jatuh cinta pada dunia, al-wara', ya, dan takwa, ketakwaan, kehati-hatian, dan hal lain terkait dengan kebaikan-kebaikan akhlak. Di sini juga akan dibahas bagaimana Anda mendapatkan itu. Ya, Anda bukan hanya dikenalkan pada al-munjiyat al-khuluqiyah, ya, akhlak-akhlak yang akan menyelamatkan Anda, dan apa saja akhlak yang akan menghancurkan Anda. Anda juga akan diajarkan di situ bagaimana mendapatkan kebaikan-kebaikan akhlak, dan bagaimana juga menghindarkan dari keburukan-keburukan akhlak. Ya. Apa saja itu contoh-contoh keburukan-keburukan akhlak? Sifat hasad, sifat sombong, sifat riya, sifat hikid, ya, menipu, cinta kedudukan, ya, cinta jabatan, cinta dunia, cinta diri. Itu semua terkait dengan hal-hal yang bisa berarti negatif dalam hati kita. Dan kita harus tahu dari mana ini munculnya sifat hasud, dari mana munculnya sifat kibir, dari mana, faktor-faktor riya itu apa. Kenapa kok orang akhirnya kok cinta banget sama kedudukan, cinta banget sama popularitas. Nah, faktor-faktornya dijelaskan di ilmu ini. Dan juga diajarkan bagaimana kita membersihkan diri, ya, dari berbagai macam hal-hal yang negatif tadi itu. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari sifat sombong, sifat iri, dan lain sebagainya. Lagi-lagi yang bertanggung jawab untuk menjelaskan ilmu-ilmu terkait dengan al-munjiyat al-khuluqiyah dan al-muhlikat al-khuluqiyah ini adalah juga para nabi, para wasi, ya, para rasul, ya. Dan berikutnya adalah para ulama akhlak yang memang mengambil ilmunya dari para nabi dan para wasi. Atau orang-orang yang memang sudah melatih dirinya, ya, melatih jiwanya untuk terikat dengan kebaikan-kebaikan akhlak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, al-ulum allati tata'allaq bi tarbiyatil zahir wa tarwid. Kemudian tadi kan hati, kan, sekarang tentang raga kita ini. Ya, bagaimana kita membimbing raga kita ini.
Bagaimana kita melatih raga kita? Nah, ini ilmunya adalah ilmu fiqh. Ya, ilmu fikih, ya. Ilmu adabul muasyarah, ya. Jadi adab bergaul, ya. Tadbirul manzil, bagaimana kita mengatur rumah tangga, wasiyasatul mudun, ya. Juga bagaimana kita mengatur kehidupan sosial masyarakat, ya. Ini juga ilmu-ilmu ini juga yang bertanggung jawab untuk menjelaskan para nabi, kemudian para wasi, ya. Kemudian para ulama yang memang mengambil ilmunya dari mereka, ya, para fuqaha, ya, atau para muhadditsin yang menukil riwayat-riwayat dari para nabi dan para wasi itu. Nah, berikutnya Imam Humaini menjelaskan, ya, bahwa satu tingkatan berpengaruh pada tingkatan yang lain. Jadi ilmu yang terkait dengan, kalau kita mau gampangkan, ya, keterangan tadi yang panjang, ilmu yang terkait dengan akidah, dengan akhlak dan dengan syariat, itu satu sama lain saling berpengaruh. Jadi punya ikatan yang kuat. Tidak bisa orang itu selamat hanya dengan satu ilmu. Oh, saya tak berpegang pada masalah akidah saja. Syariat sama akhlak ditinggal, tidak bisa sempurna. Atau dua saja, masalah akidah sama akhlak semuanya, tidak bisa selamat. Atau akhlak saja, tidak pakai akidah, tidak pakai syariat, tidak selamat. Atau syariat saja, tidak pakai akidah, tidak pakai akhlak, tidak bisa selamat. Ini saling terkait ini. Ya. Dan kesempurnaan di satu sisi, jadi kalau ada orang yang semakin meningkat akidahnya, itu berefek pada kesempurnaan di akhlak dan syariat. Jadi saling terkait ini. Ini memang satu kesatuan, walaupun manifestasinya ada tiga. Nah, misal, ya, ibadah itu, kalau orang beribadah itu berpengaruh. Orang yang taat beribadah kemudian dia betul-betul menjaga waktu sholatnya. Jangan dikira sholat itu memang perbuatan zahir. Ya, al-amal bil arkan. Ya, orang mengambil air wudu, orang kemudian memahami hukum wudu yang benar bagaimana, wudu yang sah bagaimana, kemudian sholat dan lain sebagainya. Sholat yang benar seperti apa. Jangan dikira itu tidak berpengaruh pada hati. Berpengaruh pada hati. Berpengaruh pada akhlak. Berpengaruh pada akidah. Meskipun ketika orang nanti belajar akidah dengan baik, itu akan memberikan kekuatan dia untuk menyempurnakan syariatnya, akhlaknya. Jadi ini terkait semuanya. Jadi ibadah itu berpengaruh pada hati seseorang. Padahal ini kan amal zahir kan, ibadah itu kan. Tapi itu kata Imam Humaini berpengaruh pada hati, berpengaruh pada ruh. Ya. Sehingga ketika orang itu menyempurnakan ibadahnya, maka pelan-pelan akhlaknya akan menjadi baik. Pelan-pelan juga akidahnya akan semakin menyempurna. Intinya saling terkait. Demikian juga orang yang menjaga akhlaknya, dia betul-betul menjaga akhlaknya, dia berusaha untuk sopan, berusaha untuk santun, berusaha untuk tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, tidak mencaci orang, tidak menghina orang, tidak melecehkan orang, ya. Ini juga akan berpengaruh pada pada dua ilmu yang lainnya. Nah, demikian juga masalah-masalah keimanan itu akan berpengaruh pada akhlak dan syariat. Yang Humaini kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya hakikat ilmu-ilmu itu satu, meskipun manifestasinya itu ada tiga. Nah, beliau kembali menegaskan ini supaya kita, ada kan orang-orang yang kadang-kadang sok hakikat meninggalkan syariat, ya. Ada orang-orang yang sok mengedepankan urusan hati. Pokoknya hati ente jagaan, meskipun ente punya akidah itu tidak benar, atau ente punya syariat tidak ente lakukan, tidak apa-apa, tidak bisa itu, tidak boleh itu. Ya, jadi ini komprehensif, satu dan lain saling terkait. Yang ini mengatakan ini supaya nanti kita, ketika kita menjalani hidup ini, kita betul-betul masuk ini dalam pemahaman kita, kata beliau. Jadi keterangan beliau yang pertama tadi ini saling terkait. Ya, jadi, ya, jangan sampai ada orang yang mengira bahwa orang yang
punya iman yang sempurna atau akhlak yang baik, ya, itu dia bisa selamat tanpa melakukan amal-amal yang zahir dan ibadah-ibadah yang zahir. Nggak bisa. Jadi konsekuensi logis daripada iman yang baik dan akhlak yang baik, Anda juga baik dalam bersyariat. Orang juga tidak akan pernah bisa sampai pada keimanan yang sempurna, ya, dan amal-amal syariat yang baik kalau kemudian akhlaknya buruk. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini satu sama lain saling terkait. Nah, Imam Khomeini menjelaskan lebih dalam lagi supaya kita betul-betul berhati-hati tentang diri kita. Kita lihat diri kita ini sudah mampukah kita menyempurnakan tiga hal tadi, atau kita bahkan masih belum sempurna di semuanya, atau mungkin sempurna sedikit di bagian ini dan kosong di dua bagian yang lain. Kita lihat. Kata beliau, seandainya ya amal-amal yang ragawi tadi itu, seperti sholat, puasa, haji, itu kurang, kita tidak terlalu perhatian itu. Dan tidak seperti yang diperintahkan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kata Imam Khomeini, itu secara otomatis nanti akan menimbulkan hijab di hati dan kotoran di ruh. Dan dua hal tadi itu akan mencegah cahaya iman dan keyakinan untuk sampai pada seseorang. Jadi makanya kan urusan meremehkan sholat, meremehkan puasa, ya, kewajiban-kewajiban syariat itu jangan dikira tidak berpengaruh, itu ngaruh, itu punya pengaruh itu. Nah, kata Imam ini menyontohkan lagi, seandainya pada diri seseorang itu ada satu perangai yang buruk dalam hatinya. Perangai buruk ini itu jangan dikira cuma perangai buruk. Perangai ini akan punya efek mencegah masuknya iman ke dalam hati. Jadi perangai buruk berpengaruh pada iman. Ya, ini sengaja diulang-ulang supaya kita betul-betul menganggap penting tiga hal tadi itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan akidah, hal yang terkait dengan akhlak, hal yang terkait dengan syariat, ini semuanya adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya beliau akan berbicara tentang safar akhirat, perjalanan menuju akhirat, ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, katanya Khomeini, kalian ini semuanya adalah musafir menuju akhirat. Jadi semua kita ini musafir. Dan saya kira hal ini juga tidak perlu kita berikan bukti-bukti yang terlalu banyak ya, karena kita semua paham kita ini menuju kematian, ya, menuju alam lain. Itu sesuatu perjalanan ini kita sadari, tidak perlu orang meyakinkan kita, tidak. Ini kita sedang berjalan sedang. Kata Imam Khomeini, fayalzam ala talibis safar ila alamil akhirah wasalik ala siratil mustaqim lil insaniyah. Ya, kalian sedang melakukan safar ini menuju alam akhirat, menuju meniti as-sirat al-mustaqim ini, Anda harus menguatkan tiga hal tadi itu ya. Dan Anda menjaga betul, ya, menjaga urusan akidah, menjaga urusan akhlak, menjaga urusan syariat, ya, dan membenahinya setiap saat. Jadi kita kan belum sempurna, ya, kita ini belum sempurna, ya. Dan kita harus selalu melakukan islah, ya, dan melatih, ya. Pada kalanya kita tergelincir, kita ini manusia tergelincir, tapi benahi terus, jangan pernah bosan untuk kita benahi diri kita. Ya, baik kesempurnaan sifatnya itu ilmiah maupun amaliyah. Ya. Imam Khomeini masih belum puas. Setelah dia mengulang-ulang masalah ini, dia katakan bahwa ingat ya, satu ilmu tidak cukup loh ya. Satu sisi tidak cukup. Ya. Jangan sampai ada orang yang mengira bahwa membenahi akhlak atau menguatkan akidah atau menyesuaikan zahir dengan syariat, ya, cuma satu saja, ya, apakah itu akidah tok atau akhlak saja atau syariat saja, ini cukup bagi seseorang. Tidak cukup. Imam Khomeini kemudian memberikan kritikan bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa dengan salah satu dari tiga hal tadi itu dia bisa selamat. Tidak seperti itu adanya.
Tidak seperti itu adanya. Harus tiga-tiga ini betul-betul kita rawat, kita sempurnakan bersama, kita kembangkan bersama. Satu tidak bisa. Jadi orang tidak akan bisa sempurna dalam amal kalau dia tidak sempurna dalam ilmu. Sebagaimana orang tidak mungkin sempurna dalam ilmu kalau dia tidak sempurna dalam amal. Nah, seperti itu. Nah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum. Nah, masing-masing dari tiga ilmu tadi itu punya ulama-ulamanya sendiri. Jadi tokoh-tokoh ulama-ulama akidah ada, ulama-ulama akhlak ada, ulama-ulama syariat ada. Kata yang ini biasanya orang-orang yang ahli di beberapa bagian ini kemudian merasa bahwa kepakarannya atau kealimannya tentang akidah memberikan kecukupan baginya. Ada juga ulama syariat yang menganggap ketika dia sudah pakar di bidang fikih cukup, saya tidak perlu terlalu mendalami akidah atau kemudian akhlak, tidak perlu. Ya, dan biasanya juga terjadi semacam perseteruan ya. Jadi ahli fikih melihat remeh orang-orang yang mendalami masalah-masalah akidah. Orang yang mendalami masalah-masalah akidah menganggap fikih orang-orang yang menganggap remeh orang-orang yang mendalami fikih, atau orang-orang yang mendalami tahdzibul akhlak ya, itu menganggap bahwa dengan saya memperbaiki akhlak itu dianggap tidak terlalu perlu akidah, itu kan pemikiran, yang penting bagaimana ente melakukan tahdzibul akhlak. Nah, kata yang mana tidak seperti itu adanya. Meskipun kadang-kadang sebagian daripada ulama-ulama tertentu itu dia menganggap apa yang dipakarinya itu cukup, dan dia kadang-kadang sempat menghinakan atau menganggap remeh para ulama dari bidang ilmu yang lainnya. Yang ini mengingatkan itu, dan itu terjadi di antara para ulama, terjadi itu. Jadi tidak sedikit para fuqaha yang melecehkan para filosof, tidak sedikit ulama-ulama akhlak ya, tidak perlu sebut nama ya, yang melecehkan ulama-ulama filsafat ataupun ulama-ulama syariat. Jadi itu terjadi itu. Kemudian kata beliau, sementara Al-Quran, Rasul Sallallahu alaihi wa sallam, dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam itu mereka sungguh-sungguh dalam menjelaskan tiga ilmu tadi itu. Ini menunjukkan bahwa tiga ilmu tadi ini semuanya penting. Jadi jangan Anda merasa cukup dengan satu ilmu, karena kalau memang satu ilmu cukup, ngapain mereka menjelaskan semua ilmu? Tiga ilmu inilah tiga ilmu yang sifatnya fundamental, primer, harus diketahui. Akidah, akhlak, dan syariat. Nah, apa tiga ilmu tadi itu? Karena keterangannya di sini agak berbeda yang ini. Salah satunya adalah ilmu tentang Allah, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab yang diturunkan, tentang para rasul, tentang hari akhir. Ya. Nah, ini juga ilmu yang menjelaskan al-mabda' wal ma'ad, awal dan akhir perjalanan umat manusia. Ini para nabi telah menjelaskan, kemudian kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi juga menjelaskan ini. Intinya bahwa ilmu ini penting adanya. Sebagaimana juga ada banyak riwayat-riwayat yang berbicara tentang fikih ya, tentang amal-amal zahir. Nah, kata Imam Humaini, kenapa kok sampai ada orang-orang tertentu yang kemudian menganggap satu ilmu ini cukup, tidak perlu ilmu yang lain. Nah, kata Imam Humaini, sumbernya adalah hanya kejahilan semata. Ya, mereka tidak paham bahwa semua itu adalah penting adanya. Contoh kata Imam Humaini, ada banyak ya ulama-ulama fikih itu, kata Imam Humaini, padahal beliau ahli fikih kan, tapi beliau memberikan contoh, ada banyak ulama-ulama fikih yang kemudian melecehkan para filsuf. Jadi kalau ada sekelompok ulama yang kemudian belajar tentang tentang filsafat, tentang teologi ya, tentang hikmah, itu kemudian sama ulama fikih dicibir. Nah, ngapain mereka ini nghabiskan waktu, maunya bicara tentang wahdatul wujud. Ini kan masalah-masalah yang sebenarnya pelik kan, bukan masalah-masalah yang sederhana terkait dengan akidah, tapi kemudian ini masalah, kalau dalam bahasa Jawanya disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Ya, bahwa keberadaan ini hakikatnya satu. Ya, ini
para ulama fikih kadang-kadang melecehkan ya para ulama atau para filsafat, para filsuf yang membahas tentang ilmu, tentang makna wahdatul wujud. Nah, kata Imam ini begini. Dan Anda itu kalau tidak tahu sesuatu, Anda jangan melecehkannya. Anda kalau tidak tahu aja sudah. Jadi jangan sampai Anda itu melecehkan sesuatu hanya karena Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu kebaikan ini, ya Anda jangan puji, bagus. Tapi kalau Anda tidak tahu keburukan ini, Anda juga jangan hina. Jadi jangan sampai hanya karena Anda tidak tahu kebaikannya, Anda kemudian menghinanya. Atau hanya Anda karena tidak tahu keburukannya, Anda kemudian memujinya. Artinya, kalau Anda tidak punya pengetahuannya, sifatnya itu stop, ya, jangan bersikap. Anda tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Ya jangan dipuji, tapi juga jangan dicela. Ya, kata Imam Khomeini. Sindiran dia kepada sebagian ulama fikih yang melecehkan para ahli filsafat. Kata Imam Khomeini, kalian itu ya tidak tahu makna wahdatul wujud seperti yang dipahami oleh para filsuf semuanya. Anda juga tidak pernah belajar ya dari ahli di bidang ilmu filsafat umpamanya. Anda juga tidak pernah belajar tentang ilmu filsafat dan muqaddimah-muqaddimahnya. Kata Imam ini, "Falimadza ahantum al-qail biha?" Kenapa Anda menghinakan orang yang mengucapkan itu atau yang meyakini itu? Wa kafartumuhu min duni, bahkan sebagian dari para ulama fikih berani mengkafirkan para filsuf ketika mereka membahas tentang hal-hal yang terkait dengan Tuhan yang agak mendalam. Anda tidak tahu, Anda kok berani mengkafirkan. Nah, Imam Khomeini mengingatkan lagi, sesuatu yang dibahas oleh para hukama, para filosof selama ribuan tahun, ya, dan mereka melakukan penelitian yang sangat detail tentang hal-hal yang terkait dengan teologi ini. Apakah engkau hanya dengan membaca satu kitab, kemudian engkau akan menafikannya atau melecehkannya? Jangan. Hargai telaah orang, hargai kajian orang. Jadi Anda itu tidak bisa, ya, orang yang melakukan kajian sudah sedemikian lama, berabad-abad, kemudian Anda hanya baca satu dua kitab, kemudian katakan, ini ilmu apa ini? Jangan sampai begitu, tidak bijak Anda. Anda itu sebagaimana kalau mau menerima, Anda harus punya dasarnya, Anda mau menolak, Anda juga harus punya dasarnya. Dan kalau Anda bukan pakar di bidang itu, sebaiknya Anda diam. Nah, yang ini kemudian bawakan hadis ini, rahimallahu mra'an arafa qadrah. Semoga Allah merahmati ya orang yang mengetahui kadarnya. Kita ini jangan bersikap melebihi kadar kita. Jadi kalau kita paham kadar kita tidak akan bersikap yang berlebihan. Ya, itu penting itu. Banyaknya terjadinya permusuhan ini karena orang itu melakukan sesuatu yang melebihi batasannya, melebihi kadarnya. Terjadi banyak permasalahan. Contoh. Kalau kita berbicara masalah mazhab umpamanya, kenapa ada orang kemudian sedemikian bencinya dengan mazhab tertentu? Rata-rata mereka tidak tahu. Yang dia benci tidak tahu. Tapi mereka sudah berani mengeluarkan berbagai macam pernyataan yang negatif terhadap mazhab. Padahal dia tidak pernah belajar ini. Dia hanya mendengar satu omongan, dua omongan, kabar-kabar di luar, kemudian dia berani melecehkan. Dan berani kemudian bukan hanya melecehkan, sampai pada tingkat mengkafirkan, menyesatkan. Dan kalau seandainya diajak orang untuk melakukan sesuatu terhadap pengikut mazhab ini, mereka bersiap untuk melakukannya. Jadi itu semuanya kata Imam ini, dalam riwayat dikatakan rahimallahu mra'an arafa qadrah wa lam yata'adda tawrah. Ya, dia tidak melakukan tindakan yang berlebihan dari kapasitasnya. Sebaliknya kata Imam ini, tidak sedikit juga dari kalangan para filsuf, ya, yang karena mereka mendalami ilmu tentang teologi, ilmu-ilmu yang sifatnya rasional, ya, filsafat, ya, ilahiyat, ya, kemudian dia melihat orang yang mendalami ilmu fikih atau orang yang bergelut dengan fikih dipandang dengan sebelah mata. Dia anggap ini orang-orang yang sedang mendalami kulit. Padahal inti daripada agama itu adalah hal-hal yang terkait dengan masalah teologi, masalah filsafat, masalah ilahiyat. Dia melecehkan ahli fikih. Jangan juga, tidak begitu. Sebagaimana ahli fikih tidak boleh melecehkan ahli filsafat, ya, ahli filsafat juga tidak boleh melecehkan ahli fikih. Nah, kata Imam ini, hati-hati. Anda dengan sikap Anda itu
semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan jangan sampai nanti Anda ketika dimintai pertanggungjawaban, ketika Anda menyikapi sesuatu tanpa dasar, menerima atau menolak sesuatu tanpa dasar, Anda tidak punya jawaban di hadapan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Anda hanya akan menundukkan kepala di hadapan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, ya, 3 ilmu yang penting tadi itu bisa kita pahami lewat satu riwayat ini. Ya, jadi saya tadi kan katakan bahwa ilmu itu ada 2 ya. Ada ilmu primer, ada ilmu yang sifatnya sekunder atau kelas 3, kelas 4. Ilmu primer ini sama dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kalau tidak kita dapatkan, kita binasa, tidak bisa hidup kita. Sebagai contoh ya, kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Kita tidak bisa hidup tanpa 3 hal ini. Kenapa dikatakan primer? Karena ini sangat penting. Kalau tidak ada satu, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan. Ilmu juga begitu. Ada ilmu yang primer, ada ilmu-ilmu sekunder. Ilmu sekunder Anda tahu, tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi ilmu primer ini kalau Anda tidak tahu, bermasalah Anda. Ya, Anda tidak bisa selamat Anda. Nah, semacam itulah. Nah, apa 4 ilmu itu? Ilmu-ilmu primer itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ya, dalam sebuah riwayat berkata bahwa wajadtu uluman nasi ala arba. Aku melihat ilmu yang primer itu hanya 4 saja. Sebenarnya ini bisa kita simpulkan 3 ya, tapi sebenarnya 4 lah. 4 keterangan beliau, tapi sebenarnya yang 1 masuk di yang ketiga ini. Apa 4 ini? Jadi kalau 4 ini Anda ketahui, ya aman Anda. Kalau 1 tidak Anda ketahui, tidak aman Anda. Anda tidak tahu yang lain-lain, it's okay, no problem. Tapi 4 ini adalah sifatnya primer. Apa itu yang pertama? Yang pertama, anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Apa Tuhan itu? Tuhan itu adalah orang itu tahu alasan keberadaannya. Loh, saya ini ada ini loh. Dari mana? Jadi kalau ada orang tidak paham Tuhan, dia tidak punya alasan tentang keberadaannya, tidak paham dia dari mana dia datang, asal usulnya dari mana. Saya sampai jadi manusia, punya hati, punya otak, punya mata, punya telinga, punya berbagai macam kemampuan ini dari mana saya? Nah kalau orang tidak tahu asal usulnya, ini orang lost ini tersesat dia. Bahkan dia tidak tahu dari mana. Ya kalau orang sudah tidak tahu dari mana, dia tidak akan tahu akan kemana. Orang kalau tahu dari mana, dia masih paling tidak dia tahu saya dari sini. Seandainya dia pergi, dia bisa kembali dia. Tapi kalau orang sudah tahu dia dari mana, ini sudah awal masalah ini ya. Oke ya. Ini pertama apa? Anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Yang kedua apa? Yang kedua, kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, wa anta arifa madza sana'a bik. Hendaknya engkau pahami juga apa yang telah Tuhan perbuat padamu. Ya, jadi kalau kita mau jawab sederhana aja, apa yang telah Tuhan perbuat pada kita? Ya semuanya di Tuhan. Kita tidak ikut apa-apa. Jadi yang pertama tadi, anta arifa rabbak, hendaknya engkau kenal Tuhanmu. Ya, Tuhan itu bagaimana kita mengenalnya? Gampang saja. Ketika kita melihat diri kita, ternyata dalam seluruh wujud kita tidak punya sumbangsi apapun. Berarti saya bukan karena saya kan? Saya karena yang lain. Yang lain itu pasti bukan saya. Gampang kan ya? Jadi pokoknya ada yang dibalik saya ini. Itu mau Anda sebut Tuhan, pokoknya itulah. Bahwa saya tidak punya sumbangsi apapun dalam keberadaan saya. Baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Nanti sambil dipikir. Kalau punya sumbangsi berarti Anda hebat. Anda berpeluang untuk jadi Tuhan. Ya. Kalau Anda temukan dalam diri Anda ini, ya, yang merupakan sumbangsi Anda, kalau ini karya saya, ini murni karya saya, itu Anda berpeluang untuk menjadi Tuhan. Ya. Tapi karena ini forumnya bukan forum kajian, sehingga kita tidak tanya jawab ya. Tapi pikirkan itu. Jadi anta arifa rabbak, hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Kemudian yang kedua apa? Wa anta arifa madza sana'a bik. Apa yang telah Tuhan lakukan padamu? Jawabannya apa? Ya semuanya. Karena kita tidak punya andil apa-apa, berarti semuanya adalah Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi ketika kita ngomong Tuhan, ini Tuhan itu apa? Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Karena kita nothing. Kita tidak punya sumbangsi apa-apa. Ketika kita tidak punya sumbangsi apa, berarti Tuhan apa? All of things, semuanya Tuhan. Ya, 2 itu. Yang ketiga, sekarang ketika Anda tahu bahwa Anda dari Tuhan dan semua yang Anda miliki dari Tuhan, berarti sekarang yang penting dalam hidup ini keinginan saya atau keinginan Tuhan? Ya pasti keinginan Tuhan. Anda bahkan tidak punya hak untuk kepingin. Ya kan?
Jadi ketika kita ngomong, loh, ketika saya mendapatkan semua dari Tuhan, ilmu berikutnya adalah madza arada minka, apa yang dia inginkan darimu, apa yang dia minta darimu. Jadi kamu tidak punya alasan, aku kepingin gini, saya kepingin ini, tidak bisa, Anda tidak punya kok. Jadi yang paling perlu Anda ketahui kehendaknya, ya yang memberikan Anda semua ini. Ya, dia memberikan saya mata ini, apa tujuannya? Apa keinginannya? Apa yang dia kehendaki dari mata ini? Apa yang dia kehendaki dari telinga ini? Itu ilmu yang ketiga. Wa anta arifa madza arada minka. Nah, madza arada minka itu nanti jadi agama. Jadi agama itu madza arada minka. Ya, apa yang Tuhan inginkan darimu. Makanya kan para nabi datang, sebenarnya agama itu adalah Tuhan. Para nabi mengatakan Tuhan yang menciptakan kamu ingin kamu untuk melakukan ini. Ya. Dan yang ketiga sebenarnya bagian juga dari agama. Di agama itu juga diajarkan apa saja yang menjauhkan kamu dari kehendak Tuhanmu. Jadi sebenarnya ilmu itu sebenarnya kalau kita mau simpulkan 3 ya, sesuai dengan nanti keterangan ini di pertemuan berikutnya. Jadi ilmu itu hendaknya engkau mengenal Tuhanmu, hendaknya engkau mengenal apa yang telah Dia perbuat untukmu, hendaknya engkau mengetahui apa yang Dia inginkan darimu, dan hendaknya engkau mengetahui apa yang menjauhkan kamu dari kehendak Tuhanmu. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara lebih detail 3 ilmu yang disebut tadi itu. Apa itu ayatun muhkamah, apa itu faridatun adilah, dan apa itu sunnah qaimah. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita bahas tentang hadis ke-24 di bagian pertama ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Dan insya Allah kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya agar pembahasan hadis ini bisa kita tuntaskan. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.